Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau mungkin malam teman-teman semua. Nah, kali ini saya sama Bu Santi mau kenalan dulu nih dengan mata kuliah yang mungkin baru teman-teman dapatkan di semester ini. Kita ngomongin apa ini Bu Santi? Nah, kita sebut dulu nih mata kuliahnya apa. Oh iya. Oke, kita lihat nih mata kuliahnya adalah Manajemen Investasi dan Pasar Pasar Modal. Modal. Sebelum kita perkenalan apa sih sebenarnya manajemen investasi dan pasar modal, kita kenalan dulu nih. Oke. Nanti ada dua pengampu untuk manajemen investasi dan pasar modal. Di akuntansi dan manajemen kita berdua akan kolaborasi ya selama satu semester, di mana kita perkenalan dulu. Kalau saya tadi Bu Ratna udah nyebut nih Bu Santi. Bu Santi itu nama panjangnya Ari Susanti. Nah, dengan Bu Ratna? Saya Tri Ratna Pamikatsi, biasa dipanggil Ratna. Nah, oke, nanti kita mulai belajar ya Bu Ratna ya. Apa sih sebenarnya manajemen investasi dan pasar modal? Apa yang kita pelajari selama berapa minggu ini? 14 pertemuan. Betul. Kita lihat nih, apa yang kita pelajari? Oke. Pertama kita masih bingung nih, teman-teman mungkin bingung kita ngomongin tentang apa sih investasi dan pasar modal ini, tapi kata-kata saham, obligasi, dividen, reksadana itu mungkin sering kedengeran. Tapi kan ya cuma apa tahu sih? Apa sih isinya? Disinilah yang nanti kita akan bahas lebih mendalam mengenai istilah-istilah tersebut. Oke. Kita lihat nih apa yang kita pelajari di minggu. Kita ngomongin gambaran umum dulu ya, betul. Oke, di sini gambaran umum. Jadi setelah mengikuti ini tuh kita dapat apa sih? Nah, diharapkan dengan kita mengikuti manajemen investasi dan pasar modal, kita jadi lebih tahu nih tentang bagaimana sih pengetahuan secara luas mengenai konsep dari pasar modal itu sendiri. Kita tahu secara teori dan prakteknya itu seperti apa. Betul itu. Terus kita harus mengetahui selama ini kan kita sekedar tahu ada informasi tentang saham, manajemen investasi saham, bagaimana sih saham, apa sih saham ya kan, mau mulai dari mana sih kita, nah itu kan cara kerjanya gimana, nah itu kan masih awam. Nah beruntung sekali mahasiswa saat ini dapat mata kuliah ini. Kenapa ya, ini detailnya nanti akan saya dan Bu Ratna akan berusaha untuk menjelaskan ke teman-teman mahasiswa. Terus lanjut Bu. Oke. Capaian pembelajarannya apa ini? Ya, diharapkan dengan kita mengikuti manajemen investasi dan pasar modal ini, teman-teman jadi lebih memahami secara lebih baik mengenai bagaimana sih bekerjanya investasi dan pasar modal. Tuh, jangan sampai kita sudah mengikuti mata kuliah ini, kita masih terjerumus pada investasi yang banyak saat ini investasi bodong. Nah itu banyak yang hanya asal-asalan kayak gitu. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini kita lebih punya pengetahuan lah. Minimal kan mahasiswa mungkin, wah saya takut nih modal saya nggak sebegitu banyaknya. Nah, apakah nanti kita akan mengetahui modal sedikit apakah bisa mengikuti investasi atau di pasar modal atau seperti apa? Nah, itu pasti penasaran nih gimana caranya untuk berinvestasi di pasar modal. Oke. Lanjut Bu. Terus selama apa ya yang dibahas ya? Mau ngapain aja kita? Coba dilihat satu-satu. Oke. Di minggu pertama, karena kita masih kenalan, kita tahu nih harus apa sih itu tentang manajemen investasi. Jadi lebih garis besarnya dulu nih, biar kenalan. Nanti pengertiannya apa, tujuannya apa, terus mau apa, yang mau dipilih apa saja, bagaimana secara tepat memilih yang kita mau rencanakan dalam manajemen investasi. Otomatis kan kita itu harus memiliki tujuan keuangan yang baik dalam berinvestasi, pendek, menengah, panjang. Nah itu harus kita rencanakan di awal. Nah itu di manajemen investasi seperti itu. Kemudian yang kedua Bu, di minggu kedua kita udah tahu tadi tentang segala macamnya. Kita harus tahu gimana sih mekanisme kerjanya. Betul. Karena kalau misalnya nggak tahu mekanismenya, cuma tahu teori-teorinya aja kan, jadi ya udah sekedar tahu aja. Tapi kita nggak tahu cara kerja dari pasar modal itu sendiri gimana. Jadi kita harus tahu nih mekanisme kerjanya seperti apa sih. Nah itu dipelajari. Kemudian yang ketiga kita akan menjelaskan tentang pasar modal. Khusus banget itu, spesifik kita bedah di situ. Pasar modal itu apa? Kita tahu dulu undang-undangnya apa. Betul sekali. Masa nggak tahu undang-undangnya, ya kan? Di bawah siapa yang mengelola saat ini? Nah dulu siapa yang mengelola? Sekarang ada OJK. Apa-apa kita harus berpusat ke OJK. Harus tahu apa-apa kita harus tanya ke OJK. Oh ada nggak sih aturan pasar modal di OJK? Nah itu yang kita harus tahu.
Kemudian di minggu keempat kita minggu ngomongin tentang keempat pasar keuangan dan dan pasar modal. Nah, bedanya Beda apa? Nah, di sini Nah, nanti kita itu. bahas. Kita harus tahu dong, pasar uang ki jenisnya apa? Loh, ada lagi ya pasar uang, bukan hanya pasar biasa ya. Iya, bener. Jangan-jangan tahu-tahu kayak pasar tradisional. Nah, itu harus tahu pasar uang apa, pasar modal apa, harus bisa membedakan. Tuh. Terus di minggu kelima kita ada ngomongin saham. Akhirnya lebih kita spesifik masuk ya, saham. betul. Kita lebih spesifik. Yang tadi kita udah nyebutin berbagai jenisnya. Nah, ini di minggu kelima kita udah masuk satu persatu untuk jenis-jenis di pasar modal itu ya, di investasinya. Nanti kita belajar saham. Di saham itu apa, kemudian indeksnya apa, cara untuk membelikan saham itu bagaimana. Seperti itu ya, Bu ya. Betul. Nah, kita udah tahu saham, nah kita lihat di proses transaksi di minggu ke-6 kita masuk tuh proses transaksi. Nah, kalau kita nggak tahu proses transaksi, apa sih ini? Capital gain, capital loss, dividen. Nah, itu apa? Kan kita nggak ngerti. Nah, menariknya nanti di proses transaksi, nah kita akan belajar gimana keuntungannya kita, gimana nanti lagi spesifik lagi ya, ada keuntungan dan kerugian, tapi kita di situ akan mengetahui proses transaksinya seperti apa. Dan di minggu ke-7 kita udah tahu prosesnya, lebih menarik lagi nanti proses pemilihannya. Nah, proses pemilihannya, membacanya yang bagus itu kita harus memilih saham yang mana? Apa? Melalui teknik fundamental sama teknikal. Nah, kalau fundamental nanti lebih detail ya. Kalau fundamental kita lihat di hasil laporan rasio keuangannya seperti apa. Kalau teknikal ada gambar-gambar gitu kan. Mungkin teman-teman biasa melihat tuh, ada gambar-gambar. Ada candlestick, ada macam-macam ya itu ya Bu Ratna ya. Nah, makanya itu nanti kita lebih detail cara bacanya gimana toh ini. Nah, itu menarik ya Bu. Sangat. Nah, kemudian minggu ke-8 deg-degan ini. Nah, ada UTS, ujian tengah semester. Nah, nanti untuk UTS pelaksananya gimana kita akan beritahukan lebih lanjut lah ya. Biar surprise. Ya, jadi kita minggu 1 sampai minggu 6 minggu ke-7 ya. 1 sampai 7 ini kita lebih mendalami untuk dasar tadi ya, pasar modal, untuk pasar uang, untuk investasi itu seperti apa. Oke, Bu, kita lanjut. Di minggu 9 kita ngomongin risk and return. Nah, otomatis ngomongin resiko sama keuntungan. Nah, kan nggak mungkin kita mau investasi nggak mikir resiko sama keuntungan. Jangan sampai kita ya, belajar manajemen investasi pasar modal. Pasti saya yakin mahasiswa mikirnya apa? Untung. Jadi kalau udah mikir untung, wah yang enak-enak aja ya Bu ya, pasti untung nih. Nggak mikir resikonya. Padahal apapun yang kita lakukan itu pasti ada resikonya. Lah nanti untuk kita meminimalisir resiko, kita harus tahu dong apa sih tahapan-tahapan yang kita harus lakukan untuk meminimalisir resiko dan kita bisa memperoleh keuntungan. Jadi jangan yang manis-manis dulu, tapi kita harus tahu dong apa itu. Kemungkinan terbaik dan terburuk. Nah, harus siap, jangan nanti malah frustasi lagi. Wah, dapat mata kuliah ini malah kita nih ini rugi terus nih, resiko terus nih. Nah, itu. Jadi kita harus ada kehati-hatian nanti di minggu ke-9 ya. Lanjut Bu. Minggu ke-10 kita ngomongin tentang portofolio. Nah, kita harus menjelaskan tentang portofolio. Nah, di situ nanti kita akan belajar bagaimana melakukan portofolio yang baik sehingga saham itu tidak hanya ditanam di satu tempat, tapi kita harus melakukan diversifikasi. Jadi apa diversifikasi apa dia? Penasaran kan? Nah, di diversifikasi nanti kita harus lihat apa sih diversifikasi, bagaimana caranya melakukannya. Nah, di situ akan dijelaskan. Oke, jangan dijelaskan sekarang. Nggak seru ya nanti. Kemudian reksadana nih yang lagi happening banget nih Bu Santi. Reksadana banyak digemari oleh generasi milenial. Aplikasinya di mana-mana. Di mana-mana. Seperti kita ya. Jangan salah, kita juga udah mulai nih ya, udah mulailah selain kita ke saham, kita juga sudah mulai reksadana. Karena apa? Aplikasi-aplikasi yang ditawarkan sangat banyak dengan modal awal yang minim sekali gitu kan. Kalau dulu mungkin Bu Ratna
kita harus 100.000 lah, Iya. gitu. Tapi sekarang nggak menutup kemungkinan berapapun lah, 10.000 lah. Sisihkan sudah uang bisa. sedikit sudah bisa untuk investasi. Nah, sudah bisa bergaya dong nih. Aku udah punya investasi, tapi jangan dilihat dong berapa yang saya ikutin. Yang penting saya udah investasi. Yang penting saya sudah bisa investasi. Nah, itu nanti di reksadana. Kita belajar di situ. Terus nanti ada persentase yang sebagai kita pemula itu harusnya berapa, sebagai kita moderat itu berapa, agresif itu berapa. Nah, itu penasaran kan? Nah, terus untuk minggu ke-12. Nah, obligasi. Apalagi ini obligasi. Nah, untuk obligasi nanti kita akan kenalan bahwa saat ini khususnya di pandemi ini juga banyak pemerintah mengeluarkan obligasi. Nah, itu nanti kita akan mengetahui obligasi itu seperti apa. Nah, pengembalian obligasi seperti apa. Kemudian mekanismenya harus bagaimana. Karena obligasi ini sangat menjanjikan, Bu Ratna. Apalagi di era pandemi seperti ini itu banyak dan menjanjikan, dan pemerintah pastinya ini salah satu contoh ya yang dikeluarkan pemerintah itu pasti dia banyak menawarkan hal-hal yang sangat menjanjikan gitu. Nah, itu kalau sesuai data generasi milenial itu banyak yang mengikuti untuk obligasi. Udah yakin deh pasti menarik nanti belajar ini. Lanjut, terus Bu. ke-13 unit link. Apalagi nih unit link. Nah, nanti di unit link kita akan belajar bagaimana kita mengikuti dua hal. Ada asuransi, ada investasi. Nah, unit link itu dia menghimpun dua hal itu, Bu. Jadi kita di unit link ada asuransi, ada kok jadi satu wadah. Nah, itu ini yang akan kita harus pelajari dan kita kupas nanti didiskusikan di minggu ke-13. Oke, Bu. Ke-14 kita 1 sampai 13 ngomongin konvensional. Betul, kita konvensional. Nah, ke-14 ini kita 14 kita lihat dari segi syariah. Nah, tidak menutup kemungkinan semua syariah itu kita kupas juga ya. Kita pelajari juga untuk kenapa kita saat ini banyaklah kenapa harus lebih spesifik ke syariah, itu juga harus dipelajari. Siapa yang mengurus, apakah OJK juga atau yang lain atau ada di lembaga khusus atau bagaimanakah sistem mekanisme kerja syariah, itu juga kita harus pelajari. Kemudian dan yang ke minggu ke-15 suku dan reksadana syariah. Tadi kata Bu Ratna konvensional. Kalau yang ini kita lihat dari jenis-jenis apa sih yang dikeluarkan di pasar modal syariah. Nah, ada suku, ada reksadana syariah gitu ya. Jadi nanti 14-15 kita lebih khusus lagi ke syariah. Kemudian terakhir penentuan untuk UAS ya, UAS ujian akhir semester. Apa itu nanti pelaksanaannya sama ya? Sama seperti UTS. Nanti kita akan menentukan kemudian bagaimana pelaksanaan ujian akhir semester. Informasinya berikut ya. Kemudian ini mungkin teman-teman masih bingung komponen nilai, Bu Santi. Kita kesepakatan di awal ya, komponen nilai apa sih yang akan dinilai. Nah, kita ada 4 komponen nih. Betul. Jadi yang pertama sudah jelas, ada ujian tengah semester sama ujian akhir semester, itu sudah jelas. Nah, kemudian kita juga akan ada tugas, tapi tenang saja kami tidak akan memberikan tugas yang memberatkan. Betul. Yang penting teman-teman mahasiswa ini enjoy dulu dengan mata kuliah kita, seneng dulu gitu kan, Nah, kemudian untuk tugas, betul, kita garis bawahi ya, tidak memberatkan, tapi Bu Ratna harus dikerjakan, diselesaikan gitu, diusahakan pokoknya selesai kayak gitu. Jangan sampai nanti ending-endingnya bolong. Nah, kita tetap menilai dari nilai tugas ya. Iya. Ada bolong ya nilainya bolong. Jangan nanti nggak ngerjain terus nanti komplain ya. Nah, itu yang kita dapatkan. Jadi saya mohon kepada teman-teman mahasiswa, tugas apapun, bentuknya apapun diselesaikan ya Bu Ratna ya. Sekali. Bisa nggak bisa kita diskusikan. Kalau nggak bisa diskusikan, kalau bisa alhamdulillah ya langsung diselesaikan. Udahlah, kuncinya adalah diselesaikan. Betul. Gitu. Dan terakhir kuis. Nah, tetap ada ya Bu ada kuis. Ya, tetap ada kuis yang membantu nilai kalian nanti kalau UTS UASnya ternyata ada yang gitu katanya. Nah, kita bantu dengan adanya kuis. Kalau kuis nanti gimana, Bu? Mungkin kalau kuis lebih kayak nanti sebelum mulai diskusi atau sesudah diskusi. Jadi kayak review materi lah. Betul. Nah, nanti Bu Ratna di pertemuan saya 1 dan 2 itu
nanti sudah ada tugas yang muncul, tapi kita akan kasih jangka waktu lama kok. Enggak. Misalnya saya langsung kasih ada tugas langsung saat itu dikumpulkan, enggak. Nanti ada jeda lah sebelum UTS paling enggak. Ada di pertemuan 1 itu Bu, saya minta kepada teman-teman untuk buat perencanaan keuangan jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi apa sih yang kalian pengen ini supaya nanti bisa dihitung berinvestasinya seperti apa. Jadi kondisi keuangannya seperti apa. Yang kedua cuman menjelaskan tentang pasar modal kok kayak gitu. Tapi nanti simple itu sudah menjadi nilai tugas ya. Simpel sekali. Jadi bisa dicicil dan saya sama Bu Ratna nggak terlalu deadline, maksudnya langsung dikumpulkannya Bu Ratna ya. Nanti sebelum UTS lah dikumpulkan kayak gitu. Kemudian wadah untuk ini kalau wadahnya itu kalau sementara kita masih Google Classroom ini Bu Santi. Nanti kita tetap pakai ya Google Classroom untuk pengumpulan tugas-tugas gitu ya. Biar kita ada datanya. Nah, nanti kalau ada protes kan bisa kelihatan kita punya datanya gitu. Jangan salah, Google Classroom nanti kita akan gunakan untuk bukan presensi loh ya. Jangan nanti ketika ini saya udah absen loh, bukan itu. Google Classroom. Tapi itu buat pengumpulan tugas-tugas tadi ya, sama kuis ya. Oke. Terus diskusinya di mana Bu nih? Nah, diskusinya Bu Ratna jelasin diskusinya di mana. Nanti untuk diskusinya kita langsung di LMS. Jadi begitu kalian nonton video itu sudah ada kolom untuk diskusi. Itu untuk diskusi, bukan untuk absen. Ingat ya, bukan untuk absen, hadir Bu. Iya Bu. Nah, itu. Tapi untuk kita saling diskusi apa sih yang pertanyaan yang harus disampaikan ke kita, kemudian kita diskusikan. Jika belum memuaskan atau apa boleh ditanyakan kembali. Kayak gitu ya Bu Ratna ya. Sepertinya menarik sekali. Sangat menarik. Jadi manajemen investasi dan pasar modal, saya dengan Bu Ratna ini punya tujuan supaya nanti mahasiswa itu nanti selanjutnya bisa melakukan kayak riset ya, kayak penelitian. Nanti arahnya ke artikel ilmiahnya itu bisa meneliti tentang pasar modal. Tapi jangan yang susah-susah. Misalnya bayangin, waduh Bu, saya harus belajar tentang indeks dong, LQ45 dong, waduh kayak gitu. Enggak, tapi kita bisa mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana sih sebenarnya ada minat gak sih mahasiswa atau generasi milenial dalam berinvestasi gitu. Jadi teman-teman jangan kayak asumsi kalau ngomongin penelitian keuangan ngitung yang susah, rasio seperti itu, enggak gitu. Keuangan bisa nih investasi, kita ngomongin tentang bagaimana minat, bagaimana pengetahuannya, perencanaannya, resiko dan keuntungan seperti apa. Nah, itu apakah generasi milenial saat ini atau mahasiswa khususnya kita lah ya di STI Surakarta ini pada berminat di investasinya sejauh mana kayak gitu. Jadi itu membuka wawasan juga kita untuk riset atau penelitian di situ gitu. Oke. Gimana? Sudah cukup ya sepertinya. Kayak. Jadi kenalan kita sampai di sini aja Bu Santi. Kalau kelamaan nanti kasihan teman-teman. Kasihan ya. Nanti lebih detailnya kita pokoknya ikutin minggu per minggu dengan rekaman kita di podcast ya. Oke. Kalau gitu terima kasih. Semangat untuk semester depan. Semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.